Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, perkenankan saya mempresentasikan penelitian tugas akhir saya berjudul Proses Berpikir Refraktif Siswa Sekolah Rumah dalam Menyelesaikan Masalah Terbuka. Nama saya Christian Alvin Susanto dengan dosen pembimbing Ibu Vika Widya Pratama. Saya akan mulai dari latar belakang penelitian. Saat ini, pembelajaran di dalam kelas perlu dilakukan dengan model belajar berpikir tingkat tinggi. Hal ini penting untuk menciptakan lulusan atau siswa yang mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mempunyai daya saing. Dua di antara dimensi berpikir tingkat tinggi tersebut adalah berpikir reflektif dan berpikir kritis. Hubungan di antara berpikir reflektif dan berpikir kritis ini dapat diilustrasikan sebagai refraksi atau pembiasan cahaya. Pada peristiwa pembiasan cahaya ini, diilustrasikan berpikir reflektif sebagai cahaya yang datang dan berpikir kritis sebagai medium atau prisma yang dilalui oleh cahaya tersebut. Cahaya yang dihasilkan dari pembiasan tersebut disebut dengan refraksi atau berpikir refraktif. Jadi dengan kata lain, kita dapat mendefinisikan berpikir refraktif sebagai proses berpikir reflektif menuju berpikir kritis sampai dihasilkan suatu kesimpulan. Berpikir refraktif, seperti halnya berpikir reflektif dan berpikir kritis, dapat dideskripsikan dengan menggunakan masalah terbuka. Masalah terbuka adalah jenis masalah yang mendorong siswa untuk mengembangkan pemahamannya sendiri. Jadi dengan siswa mengerjakan masalah terbuka, kita dapat menggali informasi lebih dalam mengenai proses berpikirnya, termasuk proses berpikir refraktif sesuai dengan indikator yang kita tetapkan. Selanjutnya, penelitian-penelitian tentang berpikir refraktif sudah dilakukan sebelumnya. Di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Prayitno pada tahun 2016 dan penelitian Prihati dan Wijayanti pada tahun 2018. Penelitian Prayitno dilakukan kepada siswa kelas 9 yang dapat mengerjakan satu soal dengan dual strategi, artinya bisa mengerjakan satu soal dengan dua cara yang berbeda. Sedangkan penelitian Prihati dan Wijayanti juga dilakukan kepada siswa kelas 9 berdasarkan tipe kepribadian Keirsey. Namun, kedua penelitian ini dilakukan di sekolah formal, jadi belum ada penelitian mengenai berpikir refraktif di sekolah rumah. Sekolah rumah atau istilah yang lebih familiarnya homeschooling diatur di dalam Permendikbud nomor 129 tahun 2014. Sekolah rumah atau homeschooling ini merupakan model sekolah atau jalur pendidikan di mana orang tua berperan lebih banyak di dalam pendidikan anaknya. Sekolah rumah dapat berbentuk tunggal, majemuk, atau komunitas. Sekolah rumah sebenarnya merupakan bentuk pendidikan informal, tetapi sekolah rumah komunitas itu harus dikemas di dalam pendidikan non-formal dalam bentuk PKBM atau pusat kegiatan belajar masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses berpikir refraktif siswa sekolah rumah dalam menyelesaikan masalah terbuka, sedangkan tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir refraktif siswa sekolah rumah dalam menyelesaikan masalah terbuka. Berikutnya akan dibahas mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan subjek 3 orang siswa sekolah rumah kelas 12 di homeschooling Kak Seto Solo tahun ajaran 2020-2021. Instrumen penelitian yang digunakan adalah soal tes berpikir refraktif dan pedoman wawancara semi terstruktur. Pengumpulan data dilakukan dengan tes berpikir refraktif dan wawancara, yaitu siswa akan diberikan tes berpikir refraktif terlebih dahulu, lalu setelah siswa mengerjakan, siswa akan diwawancara supaya dapat digali bagaimana proses berpikir refraktifnya. Kemudian, model analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data berarti kita memilah data yang diperlukan untuk penelitian dan data mana yang tidak diperlukan untuk penelitian. Selanjutnya, penyajian data berdasarkan data yang telah direduksi tersebut, kita menyajikannya di dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Nah, setelah dua proses ini dilakukan, kita dapat menarik kesimpulan. Nah, berikut hasil dan pembahasan di dalam penelitian ini. Secara singkat, tahap dan indikator berpikir refraktif dapat disajikan di dalam tabel tersebut. Ada 3 tahap, yaitu pengalaman yang terdiri dari 3 indikator, penyelesaian masalah yang terdiri atas 5 indikator, dan evaluasi dengan 1 indikator. Subjek dikatakan dapat memenuhi tahapan berpikir refraktif jika semua indikator di dalam tahapan terpenuhi.
Jadi misalkan di tahap pengalaman, subjek sudah memenuhi indikator yang pertama dan kedua, tetapi tidak memenuhi indikator yang ketiga, maka subjek dikatakan tidak memenuhi tahap pengalaman. Nah, hasil penelitian subjek 1 disajikan seperti berikut. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, subjek 1 tidak memenuhi tahap pengalaman karena tidak memenuhi indikator yang ketiga, tidak memenuhi tahap penyelesaian karena tidak memenuhi indikator kedua dan kelima, dan tidak memenuhi tahap evaluasi karena tidak menguji kesimpulan yang ia peroleh. Demikian halnya dengan subjek 2. Subjek 2 tidak memenuhi tahap pengalaman karena tidak memenuhi indikator yang ketiga, tidak memenuhi tahap penyelesaian masalah karena tidak memenuhi indikator yang kelima, serta tidak memenuhi tahap evaluasi karena tidak menguji kesimpulan yang ia peroleh. Subjek 3 juga tidak memenuhi tahap pengalaman karena tidak memenuhi indikator yang ketiga, tidak memenuhi tahap penyelesaian masalah karena tidak memenuhi indikator keempat dan kelima, tetapi memenuhi tahap evaluasi karena subjek 3 melakukan pengujian atas kesimpulan yang ia peroleh. Rangkuman dari hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, berdasarkan tabel ini, kita mengetahui bahwa subjek 1 tidak memenuhi ketiga tahapan dalam berpikir refraktif, yaitu pengalaman, penyelesaian masalah, dan evaluasi. Subjek 2 juga tidak memenuhi ketiga tahap tersebut. Subjek 3 tidak memenuhi tahap yang pertama dan kedua, tetapi memenuhi tahap evaluasi atau tahap yang ketiga, karena subjek 3 sudah melakukan koreksi atau menguji kesimpulan yang ia peroleh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, siswa sekolah rumah tidak memenuhi tahapan berpikir refraktif pengalaman, tidak memenuhi tahap pengalaman berpikir refraktif penyelesaian masalah, dan evaluasi. Saran yang dapat diberikan peneliti adalah supaya sekolah dapat mengembangkan rencana pembelajaran yang sesuai untuk memfasilitasi berpikir refraktif siswa. Lalu supaya guru dapat menggunakan soal terbuka untuk mendorong siswa mengembangkan pemahamannya. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi jika ingin melakukan penelitian yang sejenis atau penelitian lanjutan. Sekian presentasi tugas akhir dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.